Ya pemirsa, masih di Bengkel Akhlak bersama saya Ratna Listi, Ustadz Danu dan juga penyanyi Rani Rusdi. Ya, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan Rani Rusdi sedang dibantu oleh Ustadz Danu untuk mengeluarkan ilmu yang ada di tubuhnya. Bisa diceritakan nggak rasanya apa tadi waktu diobatin? Rasanya tadi keringat dingin ya, terus dada itu terasa berdebar kencang, Mbak. Iya. Biasanya kalau saya tuh ya berdebar kencang tuh kalau lagi jatuh cinta. Oh gitu, jangan-jangan lagi jatuh cinta. Oh enggak, kan yang berdebar sini. Terus apa lagi? Iya, terus kayak apa ya, pegel ya di sini. Apa punggung? Punggung di sini, dua-duanya gitu. Itu aja sih rasanya. Apa seperti itu memang Pak Ustadz reaksinya? Iya, tergantung ini sih, tergantung makhluknya Beda-beda sih ya, beda-beda. Karena kenapa berdebar sebenarnya inti ilmunya Mbak Rani ini kan ada di jantung. Oh, jadi pada waktu doa itu dilantunkan agar orang tua sebelum Mbak Rani yang menurunkan ilmu agar diampuni dosa musyriknya. Ilmu itu memang begitu tipenya. Kalau ilmu itu musyrik, dia nggak kuat, dia pasti bereaksi. Reaksinya bukan marah, reaksinya itu mau keluar. Jadi berdebar itu adalah istilahnya kalau orang itu, ayo kita sudah siap, ini orang yang kita tempatin sudah tidak mau, kesannya seperti itulah kesannya. Jadi dia mengkomando seluruh pasukannya di seluruh tubuhnya. Jadi bisa aja komando intinya di jantung, debar terus, nanti baru rasa dingin di tangan atau di kaki atau pegel di punggung atau di kepala belakang ada pegel, itu reaksinya seperti itu, atau sakit di perut mamanya. Nah itu reaksi aja dari komando jantung. Oh jadi mereka sedang prepare untuk menuju keluar. Iya, insya Allah seperti itu. Nah nanti, nah ini insya Allah sudah mulai keluar, ditunggu beberapa menit lagi biasanya mulai ringan. Tapi saya nggak tahu sekarang lebih enakan nggak dengan yang tadi, saya nggak tahu. Sejak sebelum diobatin dengan sekarang ada perubahan nggak? Alhamdulillah sih ya, sekarang udah ringan gitu ya. Agak ringan ya. Yang punggungnya biasanya kaku-kaku, walaupun nggak sakit ya, biasanya kaku. Nah sekarang gimana? Saya nggak tahu. Sekarang enteng ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalau memang mau dites diinjak orang tua gimana? Mau nggak kira-kira? Coba tes di sini. Mau dites. Jangan Pak Ustadz. Aduh, saya berterima kasih banyak kan sama Pak Ustadz karena udah ngobatin saya. Oh ini bukan ngobatin, membantu doa. Oh membantu doa ya. Terima kasih, sudah banyak orang yang terima kasih. Oh ya Ustadz ya. Coba dompetnya dilempar atau dilempar. Itu akan lebih bermanfaat ya. Itu akan lebih bermanfaat untuk yatim piatu. Terus saya mau nanya Pak Ustadz, kan tadi jin yang ada di tubuh si pasien ini kan dia begitu dilantunkan doa lalu dia siap-siap keluar. Ada nggak jinnya yang bandel gitu, nggak mau keluar gitu Pak? Selama ini belum pernah tahu ya, apalagi yang punya itu tulus. Yang bandel itu biasanya kalau saya lihat ini kayaknya ini orangnya nggak mau nih, itu udah tahu saya. Nah kalau nggak mau saya sudah nggak mau juga gitu. Saya sudah nggak mau, ini mau main-main nih. Gitu. Dari yang bersangkutan juga harus ikhlas gitu untuk ikhlas. Kalau mamanya saya teruskan, saya lanjutkan, ilmu itu orang ini nggak mau, ilmu itu mah nggak keluar, tapi dia nanti akan nyerang orangnya sendiri. Kalau nggak ada saya, dia akan nyerang orangnya sendiri. Dia prepare bukan untuk keluar, prepare untuk menyerang. Jadi penyakitnya nambah dong ya? Iya, dia akan lebih jatuh istilahnya. Jadi bisa secara klinis nanti yang rusak ini bisa, tapi itu insya Allah agak susah diobati karena faktor utamanya itu bukan organnya yang rusak, tetapi faktor utamanya ini ilmunya dia sendiri yang menyerang. Nah ini yang jarang ketemu sama teman-teman kita yang di rumah sakit itu, jarang ketemu. Iya, jadi tidak terdeteksi secara medis ya? Tidak terdeteksi secara medis lah. Terus kalau kan saya lihat nih Rani agak kagetan gitu. Apakah kagetan ini juga berasal dari ilmu leluhurnya atau ada penyebab lain? Kayaknya enggak juga sih, karena kayaknya memang beliau dulu ngawalinya memang belajar kagetan gitu, belajar kagetan. Tetapi itu kan nggak sadar ya. Belajar kagetan tuh kayaknya orang kaget tuh kayaknya asik mamanya. Jadi akhirnya itu keterusan. Oh, apa benar begitu? Saya sih awalnya. Awalnya sih loh, itu kok teman itu kok bunyi-bunyi mulu gitu ya. Aku maksudnya lama ini kan gitu loh, apa temannya itu. Aku apa yang namanya ya? Kok itu latat sih? Kok itu aku kayak apa ya? Kayak mempertanyakan gitu. Mempertanyakan kok itu gitu sih gitu, mempertanyakan gitu Ustaz. Iya. Awalnya memang bisa seperti itu. Jadi kayak bermain atau bertanya atau menjustifikasi sesuatu. Itu bisa kembali ke diri sendiri. Itu bisa mengenai karena memang
penyakit latah ini tidak ada obatnya. Jadi kalau saya boleh cerita, penyakit latah ini biasanya sampai dia nanti dipanggil oleh Allah Ta'ala ini nggak bisa hilang. Cuma meeting ini bisa hilang kalau orang tersebut mau dia berubah. Nah, di situ saya akan ngasih tahu sebenarnya prosesnya dulunya ini, karena dulu itu kenapa dia latah ini. Nah, karena ada proses ingin tahu yang kuat, ya, ingin tahu yang kuat, ada emosinya, akhirnya yang namanya makhluk yang bisa membuat seseorang latah itu masuk ke tubuh Mbak Rani. Oh gitu ya. Masuk, jadi sama seperti jangan ngeledek orang itu, memangnya mohon maaf ya, anggota tubuhnya itu kurang, nggak boleh seperti itu. Nanti Allah akan memberi cobaannya yang mirip seperti yang kita pernah meledek seperti itu. Jadi kasus seperti Mbak Rani ini ya memang seperti itu, orang latah itu ngawalinya seperti itu. Jadi kalau ada orang latah ya biasa aja, nggak terlalu gimana nih, ini begini. Kecuali memang orang tersebut imannya kuat, ini beda. Kalau imannya kuat, dia tahu, dia hanya tanya kenapa kok bisa latah ini, dia hanya sekedar ingin tahu aja. Berarti iman saya kurang kuat ya Ustaz. Waktu itu kan ini kan kejadiannya waktu masa waktu masih dulu, masih labil-labil Tapi gitu. itu beda kan Ustadz ya antara latah dengan kagetan gitu. Beda ya Ustadz. beda tipis Ya sebenarnya beda ya. tipis. Kalau kaget itu kan biasanya hanya itu biasa atau kaget gini. Tapi kalau latah itu kan biasanya Ada nyebutin kata-kata yang sesuatu, diucapkan. ya nyebutin gitu sesuatu. Ya, Ustadz, ya. Ya, jadi seperti itu sudah masuk latah. Iya. Kalau latahnya itu lebih porno lagi, ya ada sesuatu yang dia pernah alami. Oh gitu ya Ustadz. Iya, biasanya mimpi lihat Berkaitan ini, dengan lihat itu, pornografi. ya seperti itu. Itu bisa diobatin nggak Ustadz ya? Nah ini Pak Ya, Ustadz, insya Allah yang bisa bersangkutan sudah ikhlas pengen diobati sepertinya. Iya, Benar Ustadz, nih, ya. serius Benar, nih. serius. Ustadz. Oh ya sudah, gini aja. Mudah-mudahan ini bisa ikut keluar cepat ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Rani, saya ajak ikror. Nanti Mbak, kalau saya tanya mau, Mbak Rani jawab mau. Iya. Ikhlas, Mbak Rani jawab ikhlas. Lillahi ta'ala, Mbak Rani jawab lillahi ta'ala. Iya Ustadz. Tapi dengerin kata-kata saya ya. Ini metodenya beda dengan yang tadi ya Pak Ustadz. Beda, kalau tadi doa, ini Ikut, ikror oke. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Rani, Iya. jika di dalam tubuh Mbak Rani, di otaknya Mbak Rani, di keseimbangannya Mbak Rani, baik di mata, di telinga, otak kecil, jika itu dikuasai oleh makhluk ciptaan Allah yang menyebabkan Mbak Rani latah, jika dia dulu masuk disebabkan karena Mbak Rani kepingin mengetahui latah, walaupun itu tidak sengaja, tetapi kepingin sekali mengetahui orang itu latah kenapa, sehingga itu menjadikan goncangnya emosinya Mbak Rani, sehingga Allah memberikan ujian. Salah satunya adalah bentukannya musibah, yaitu latah pada diri Mbak Rani. Mbak Rani, mulai hari ini karena Allah Ta'ala, maukah Mbak Rani meminta ampun kepada Allah Ta'ala jika dulu waktu Mbak Rani melihat ada orang latah, pikiran sama hatinya bergejolak ingin mengetahui orang latah, dan itu kurang baik di hadapan Allah. Mbak Rani mau mulai malam ini memohon ampun jika dulu pernah berpikir atau punya perasaan yang kurang baik atau pikiran kurang baik terhadap orang yang pada waktu itu latah. Yes. Dan mulai hari ini mau memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mbak Rani mau? Mau Ustadz. Ikhlas memohon ampun pada Allah Ta'ala. Ikhlas. Lillahi Ta'ala. Lillahi ta'ala Amin, Ustadz. amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku mohon padamu agar latah yang ada pada Mbak Rani mulai hari ini Engkau izinkan mereka keluar dari tubuh, dari otaknya Mbak Rani, dari telinga, mata, dan otak kecilnya Mbak Rani. Izinkan mereka keluar atas kuasa-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Gimana rasanya? Pusing barangkali? Atau seperti orang yang kayak Kayak linglung gitu. linglung, ya.